Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, kaifa halukum? Alhamdulillah innana bil khair. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ya, untuk hari ini Miss akan coba mereview saja, lebih tepatnya dari materi yang pekan kemarin, karena hari ini kita menyimak video plus mengerjakan latihan. Maka dari itu Miss mohon teman-teman semua benar-benar menyimak video atau dari apa yang sudah Miss review, Miss ulangi dari penjelasan kemarin. Kalau misalnya memang belum paham, bisa dipahami dengan baik ya. Materi kita pada kali ini yaitu isim kana dan khobar kana pada bahasa Arab kelas 9 di SMP IT Gamil Akhlak. Oke. Sebelum kita mulai, Miss harap teman-teman dengan khusyuk membaca suratul Fatihah dengan harapan semoga Allah memberkahi teman-teman semua, Allah memberikan kemudahan kepada teman-teman dalam belajar seperti itu. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman semua, insya Allah ya, hari ini kita belajar isim kana dan khobar kana. Isim kana dan khobar kana. Sama-sama kita kenalan dulu. Buat yang masih belum paham kemarin, isim kana dan khobar kana, dia itu perubahan kedudukannya dari mana? Dia perubahan kedudukannya dari mubtada khobar. Nyambung ya. Jadi isim kana dan khobar kana, dia perubahan kedudukan dari mubtada khobar. Lanjut ya. Contoh mubtada khobar dengan jumlah ismiyah, al-ustadzu mahirun. Di sini al-ustadzu kedudukannya sebagai mubtada dan mahirun kedudukannya sebagai khobar. Ya. Lanjut. Di sini ada contoh al-ustadzu mahirun. Tadi al-ustadzu kedudukannya sebagai mubtada dan mahirun kedudukannya sebagai khobar. Nah, kita belajar tentang isim kana dan khobar kana. Kita lihat ya perubahan yang terjadi. Nah, jadi kana al-ustadzu mahiron. Kira-kira awalnya al-ustadzu kan mubtada, mahirun khobar. Ketika kemasukan kana di depan, maka al-ustadzu ini namanya berubah, bukan lagi mubtada, tapi berubah namanya isim kana. Begitupun dengan khobar. Khobar ketika kemasukan kana di depan, maka dia berubah namanya menjadi khobar kana. Berubah namanya ya. Lanjut, karena ada si kana ini, selain berubah nama, dia berubah harokat terakhir pada khobar kana. Yang awalnya khobarnya itu domah tain berubah menjadi fathah tain. Ini bentuk dari mudzakkar. Ingat lagi-lagi mudzakkar yaitu yang tidak berakhiran tak marbutoh. Nyambung ya, insya Allah. Jadi kalau misalnya isim kananya mudzakkar, maka khobarnya juga harus mudzakkar, yaitu tidak berakhiran tak marbutoh. Mislia punya contoh al-ustadzatu mahiratun. Ini contoh dari muannas ya. Lihat sama-sama karena dia berakhiran tak marbutoh di pada mubtada dan juga khobar. Nah, bagaimana jika kemasukan isim kana? Kita lihat kana al-ustadzatu mahiratan. Tapi di sini misalnya silangi. Karena apa? Karena kana harus menyesuaikan dengan isim kana dan khobar kana. Harus menyesuaikan dengan ini ya. Isim kana dan khobar kana. Kalau misalnya tadi kan mudzakkar itu sesuai kana. Kalau misalnya muannas pakainya kanat al-ustadzatu mahiratan. Seperti itu ya. Isim kananya adalah al-ustadzah dan khobar kananya adalah mahiratan. Insyaallah nyambung ya sampai di sini terkait isim kana dan khobar kana dalam bentuk muannas. Mislia lanjut di sini. Kana al-muslimu sholihan. Mana isim kananya? Al-muslimu. Sholihan kedudukannya sebagai khobar kana. Ya, lanjut. Ini bentuk dari mudzakkar karena sama-sama kita lihat tidak berakhiran tak marbutoh.
Bagaimana dengan kalimat yang di bawah? Kanat al-muslimatu sholihatan. Lihat sama-sama. Isim kananya adalah al-muslimatu, sholihatan yaitu khobar kana ya. Dilihat baik-baik kananya menyesuaikan sesuai dengan isim kana dan khobar kana. Ini bentuk dari muannas ya. Pokoknya teman-teman gak boleh lupa sama nama-nama yang ada, isim kana, khobar kana ya. Mislia lanjut di sini, kana itu lagi-lagi menyesuaikan dengan domirnya. Domir gimana maksudnya Mislia? Ingat ya. Kita lihat di slide berikut ini. Berikut perubahan kana dengan domirnya. Huwa kana, hiya kanat, anta kunta, anti kunti, ana kuntu, nahnu kunna. Bisa difahami insyaallah ya. Dari 6 domir yang ada pada kana. Jadi kalau misalnya kana itu benar-benar harus menyesuaikan dengan domirnya ya. Ini harus diingat baik-baik, teman-teman wajib menghafalnya. Kita lanjut berikut nih perubahan kana dengan domirnya. Domir huwa, kana Muhammadun jalisan. Kana sudah sesuai, karena apa? Domir huwa, Muhammad kan laki-laki ya. Isim kananya mana? Muhammad. Khobar kananya mana? Jalisan. Lanjut, domir hiya. Kanat Aisyatun jalisatan. Kanat sudah sesuai ya dengan domir hiya. Lanjut Aisyah itu kan dia perempuan. Lanjut jalisatan sudah sesuai juga, harokat terakhirnya fathah tain. Mana isim kananya? Isim kananya adalah Aisyah. Khobar kananya mana? Jalisatan. Lanjut domir anta. Nah, domir anta ini kana plus anta. Jadinya gimana, Miss? Kunta ya. Sesuai dengan domir yang ada tadi di depan. Kunta jalisan. Mana isim kananya? Isim kananya ini kunta. Mana khobar kananya? Jalisan. Lanjut anti ya. Anti itu kana plus anti, jadinya kunti jalisatan. Ya, membedakan adalah anti ini perempuan, anta kan laki-laki. Nah, kalau misalnya anti, dia berakhiran tak marbu toh ya. Kunti jalisatan. Lanjut anak. Kuntu jalisan. Kana plus anak, kuntu jalisan. Mana isim kananya? Kuntu. Mana khobar kananya? Jalisan. Lanjut nahnu. Nahnu di sini kunna jalisina. Untuk khobar kana pada domir nahnu, misli ya, tekankan buat teman-teman semua. Perhatikan baik-baik. Ini di jalisina memang alamat nasabnya atau alamat harokat terakhirnya kan memang harus fathah. Nah, ketika fathah dia ditambahkan ya dan juga nun seperti itu. Jadinya jalisina. Insyaallah bisa dipahami ya dari 6 domir yang ada pada isim kana dan khobar kana beserta perubahannya. Insyaallah dari Misliyah cukup terkait penjelasan isim kana dan khobar kana. Misliyah kira jika ada pertanyaan ataupun kesulitan, teman-teman bisa bertanya langsung dengan Misliyah. Misliyah akhiri perjumpaan kali ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Ila liqa'i yaumil anti insyaallah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.